Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kizan Naurah dengan NIM 25209 dari kelas E. Perkenalkan, nama saya Lucia Nurhanifa dengan NIM 25208 dari kelas E angkatan 2025. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi. Nah, anatomi fisiologi itu adalah ilmu gabungan yang mempelajari tentang struktur dan fungsi secara bersamaan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang istilah dalam anatomi. Nah, yang pertama itu ada sagital. Sagital itu membelah tubuh secara vertikal, membagi kanan dan kiri. Kiri disebut dengan sinistra dan kanan disebut dengan dekstra. Kemudian membagi dua bagian tubuh secara vertikal juga itu dinamakan dengan koronal. Tapi itu di samping sini. Nah, yang bagian depan itu namanya ventral dan bagian belakang adalah dorsal. Kemudian yang ketiga itu ada transversal. Transversal adalah membagi dua bagian tubuh secara horizontal di pusar ke bawah dinamakan inferior dan pusar ke atas dinamakan posterior. Kemudian saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah anatomi lainnya. Yang pertama adalah anterior. Anterior adalah condong ke depan atau lebih dekat ke depan. Contohnya adalah lambung itu lebih anterior terhadap limpa. Yang kedua ada medial. Medial itu terhadap, namanya sendiri medial atau di bagian tengah. Nah, kita ambil contoh telapak tangan. Nah, ini bagian medialnya. Nah, jadi jari manis terletak lebih medial dibandingkan jari jempol. Habis itu, yang ketiga ada proksimal. Proksimal adalah lebih dekat ke batang tubuh. Batang tubuh itu sini. Nah, contohnya itu adalah siku lebih proksimal dibandingkan dengan telapak tangan. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang lateral. Lateral itu mendekati bidang medial juga. Medialnya tuh kalau tubuh tuh di bagian sini, lurus dengan tajuk pedang. Nah, itu contohnya adalah telinga lebih menjauhi atau lateral dibandingkan dengan mata. Nah, kemudian kalau tulang kepala itu dinamakan dengan kranium dan tulang ekor itu dinamakan dengan kaudal. Nah, alat gerak bagian atas atau tangan itu dinamakan palmar dan alat gerak bagian bawah dinamakan dengan plantar. Saya akan mengenalkan gerak tubuh manusia. Yang pertama adalah fleksi, membengkokkan sendi, etensi, meluruskan sendi, selanjutnya aduksi, mendekatkan badan, abduksi, menjauhi badan, rotasi, memutar gerakan gabungan fleksi dan etensi, elevasi, mengangkat bahu, depresi, menurunkan bahu, eversi, memiringkan kaki ke dalam tubuh seperti ini, eversi, memiringkan telapak kaki seperti normal. Selanjutnya adalah supinasi, mengadahkan tangan. Yang kedua, pronasi, mengumpulkan tangan. Selanjutnya adalah sumbu atau aksis gerakan. Yang pertama, aksis sagital, garis pemotong bidang sagital dengan bagian gerak transversal. Yang kedua, aksis transversal adalah gerakan yang memotong bidang frontal dengan bidang transversal. Selanjutnya adalah istilah anatomi atau nomenklatur anatomi yang lain. Yang satu, prosesur, tonjolan, spina, taju tajam yang seperti duri, tuber, benjolan bulat, tuberculum, benjolan yang kecil, crista, gerigi, pakten, bagian pinggir yang menonjol, kondilus, tonjolan di ujung tulang, epikondilus, benjolan pada kondilus. Baik, selanjutnya adalah istilah anatomi di bagian tubuh yang lengkung. Yang pertama, fossa adalah nama umum, foskula dan fovea adalah fossa yang kecil. Yang ketiga, sulcus adalah alur. 4, infusura, taki, dan yang terakhir adalah istilah anatomi yang menyatakan lubang. Yang pertama, foramen adalah lubang, fisura celah, apertura pintu, canalis adalah saluran, deskus pembuluh, mitus liang, kavum rongga, selpula ruang kecil. Nah, kemudian kami akan menjelaskan tentang rongga-rongga dalam tubuh manusia. Nah, rongga-rongga ini terdapat di dalam kepala. Nah, yang pertama itu ada rongga tengkorak atau kavum cranalis. Nah, isinya ini ada otak besar atau cerebrum dan otak kecil atau cerebellum. Dan juga ada batang otak atau brainstem. Yang kedua ada rongga mata atau kavum orbital. Nah, isinya itu yang pasti itu adalah bola mata atau orbita. Nah, yang ketiga ada rongga hidung. Kavum nasi, isinya itu adalah tempat lewatnya udara
pernafasan. Yang keempat ada rongga mulut atau cavum oris, isinya itu lidah dan gigi. Yang kelima atau yang terakhir itu ada rongga telinga atau telinga tengah atau cavum timpani, isinya itu berupa tulang-tulang pendengaran. Contohnya malleus, incus, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah rongga yang terdapat dalam badan, yaitu yang pertama rongga dada, vakum thoracis yang isinya meliputi paru-paru pulmo, jantung yang disebut kardio, pembuluh darah aorta dan pembuluh darah vena cava, arteri dan vena pulmonalis, trakea, bronkus dan esophagus. Selanjutnya adalah rongga perut yang disebut cavum abdomen yang isinya meliputi lambung yang disebut gaster, usus halus yang disebut intestium, dan usus besar yang disebut kalon, kelenjar pankreas limpa yang disebut lien, hati yang disebut nefar, dan ginjal yang disebut renal. Selanjutnya adalah rongga panggul yang disebut dengan cavum pelvis yang isinya meliputi kandung kemih dan rektum pada laki-laki, kelenjar prostat, untuk perempuan yang terdapat rahim, uterus, dan indung telur ovarium. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.